Terima kasih para Dona Vizca dan juga para panelis. Pembahasan yang sangat menarik memang karena weapon of choice menjadi sangat penting untuk melakukan defensive. Welcome to the first OG map at the grand final of EWC PUBG Mobile World Cup 2026 bersama Eldoge dan Jessica Jelly. Sekarang kita tidak tahu tim mana yang akan mengambil dermaga dan tim mana yang akan fight di dermaga tersebut. Malah AKOP yang harus berhadapan dengan seorang Aching. Shotgun yang begitu mematikan membuat AKOP pun langsung ditanam. Tim PL seperti dikatakan agak lambat dalam meta shotgun yang digunakan oleh para player-player di global. Tapi kali ini mereka justru yang menunjukkan performa yang sangat luar biasa. QZZ di game yang pertama, Aching kali ini di game yang kedua bahkan player dari OG Aru sebagai IGL mencoba maju tapi yang dia tidak sadar dari 3 player dari E-Arena. Aru mendapatkan satu, datang yang lain dan bahkan menumbangkan satu lagi atau satu knock and karena bagian E-Arena Atanki membalaskan dengan tidak terlalu baik karena Joker mendapatkan dia tapi Ternike jump shot digunakan. Wiscott tumbang. Aru dia berjuang, dia sendiri tertembak juga. Oh sekali karena dari bagian belakang entah Godlike atau Tianpa tapi akhirnya E-Arena yang meratakan orang utan back to the lobby. Mereka sekarang tidak terlalu ke dalam zona. Godlike dengan Tianpa. Ada lemparan nade, Manya melakukan regroup karena bagian Saumai dan Admina untuk melakukan healing. Sementara gua ke distraksi sedikit karena Aurora hilang satu lagi. Berarti tinggal 2 untuk menghadapi tim Al-Ula. Sementara Tianpa, nade demi nade masih dilempar. Mereka coba untuk memporak-porandakan permainan dari tim Godlike. Akankah ada inisiasi retake atau tidak masih belum ketahuan, tapi Manya membuka serangan, membuka gerakan maju ke arah bagian depan. Tianpa sepertinya disengage, move mundur ke arah bagian belakang. Di sisi lain, Doc Refus berhasil untuk menumbangkan pemain Al-Ula satu persatu. Bahkan perlawanan antara Al-Ula dan Aurora juga terjadi di bagian jembatan. Ada 2 TKP berarti saat ini ya. Nah ini dia visualisasinya, Quick turun dari mobil menanam satu. Aurora hanya menyisakan satu yang terakhir yakni seorang Refus. Ternyata knockdown yang dilakukan oleh Aurora ini nggak berhasil dijadikan elimination point dan malah teman-teman Al-Ula yang lebih cepat, lebih sigap untuk regroup. Itu dia, karena memang tadi hanya 2 ya dari tim Aurora di bagian dari jembatan. Tapi Klaus, Quick yang tadi dekat dengan dia tidak jadi melakukan revive. Mungkin akan mulai mendekat lagi dengan vehicle. Ternyata R3B tadi yang di revive terlebih dahulu. Satu player yang sempat dimention oleh para panelis juga, oleh Jali juga, Klaus dan Quick. 2 pemain yang menurut gua cukup bersinar di bagian dari qualification kita itu grup dan survival stage kemarin. Namun kali ini tetapkah Yasser ditinggal atau Klaus ditinggal karena belum ada upaya revive, tapi S2G dari bagian yang lain justru mendapatkan player terakhir dari Aurora setelah masuk ke late game, top 2 di game sebelumnya. Game yang kedua mereka Dusun Jale. Karena masih terlalu padat di stage keempat dan 2 menit udah mulai mengecil, shrinking menuju ke arah stage ke-5. Sementara Fortress dan Tianpa yang akhirnya bertegur sapa. Kita melihat adanya pertukaran pemain, bahkan E-Arena juga join the fight. Tianpa hanya menyisakan QZZ dan juga Aching. Lantai 2 ada E-Arena, Ternike, Morman. Mereka terjerembab, tidak bisa kemana-mana, tapi datang Godlike menjadi third party. Rumah neraka. Dan Ternike berhasil untuk membakar QZZ. Saumai akan mencoba memprediksi ada orang atau tidak, tapi tidak ada siapa-siapa lah. Malah mundur. Tianpanya jadi nggak fokus dengan E-Arena cuy. Karena satu player mereka kira tereliminasi tadi ya, membuat Aching last man standing. Godlike kali ini yang punya manpower paling banyak. Tapi kita lihat bagaimana E-Arena di bagian atas benar-benar baik dalam melakukan defensif. Masih sangat baik, bahkan bisa mendapatkan seorang Manya. Nate dari Morman, Tianpa juga rata. Membuat kali ini fight akan fokus antara E-Arena dan Godlike. Walaupun manpower menang dari Godlike, tapi E-Arena Morman masuk dan Morman mendapatkan Admiro. 2 player tumbang, 3 player tumbang. Last man standing, 1v1 situation antara Godlike dan juga E-Arena. Masuk tapi Morman malah melakukan vaulting dan tim Godlike menguasai posisi E-Arena. Almost clutch dari seorang Morman, tapi sangat disayangkan tidak berhasil untuk mengeliminasi pemain terakhir. Vitality, apakah Vitality minat? Apakah Vitality minat untuk mengambil rumah ini karena hanya menyisakan satu yang terakhir? Saumai, jualan Saumai di bagian dalam, lemparan granat tidak connect ke siapapun juga. Saumai akan melemparkan granat Saumainya lagi. Apakah connect atau tidak? Tapi Federales juga punya inisiasi yang sama. Melontarkan kembali granat berikutnya. Ini sih menurut gua harusnya bisa ya. Mudah sekali untuk retake dari Vitality harusnya.
Ya, tapi muter Vitality sih di luar prediksi gue ya. Gue kira dia bakal fight terus ke arah bagian dalam, ke arah bagian dari pom bensin. Tapi mereka mengerti akan ada beberapa obstacle. Dan ini dia yang dikatakan Chale. 4 melawan 1. Tapi seorang Axel tumbang dia karena Jiggle dari Hora terus mengamati. Fight yang perlu kelar cepat karena butuh untuk melakukan reset dan manifest masuk ke dalam zona berikutnya. Reizak mendengar ada step di atas. Tidak ada yang maju, hanya satu step. Harusnya terdengar dan terlihat. Reizak melakukan tembakan. Dan akhirnya menanggung, sudah bakal meletup granat dari Sobai, tapi Reizak melakukan fight dan meratakan player terakhir dari Godlike. Ini gue ngelihat ada beberapa tim yang terlihat agresif di group stage, tapi untuk di grand final terlihat ragu-ragu. Oke. Godlike tadi ketika mereka mau retake itu kayak ragu-ragu. Vitality juga sama. Kayak kenapa nggak langsung masuk aja? Kenapa nggak langsung ada follow up setelah lu lempar-lempar nades gitu? Kayak terlalu banyak kalkulasi, bener sih emang harus banyak hitung-hitungan gitu kan. Tapi kalau baca elimination feeds-nya nggak jeli, juga jadi kerugian gitu. Lu buang waktu, bener apa yang dikatakan Eldoge ini harusnya fight cepat malah jadi lama. Iya, karena kan tadi kita lihat ada beberapa tim elimination yang terjadi ya. Berarti namanya udah keluar buat teman-teman yang nggak tahu kalau di room turnamen itu tim berapa player berapa. Tapi kalau udah ke eliminasi itu ketahuan. Dan kali ini Ulf menghadapi dari tim Ida, rekan compatriots negara Catch mendapatkan satu lagi dari tim Ida. Ini fightnya masih begitu panjang, tapi Vitality terpantau lagi. VD berhasil kabur, Axel pun demikian. Dan ini TikTok fight terus ya. Emre jadi last man standing. Catch melakukan ending dan bahkan Scarface maju ke bagian depan menggunakan Scalpel. Tapi justru Nongshim Red Force dari bagian high ground yang menumbangkan player terakhir dari Ida Esports. Ya ternyata memang sedari tadi kita melihat banyaknya pemain-pemain pakai kata kuda. Tapi Vitality is here. Mencoba untuk ngeritik tempat dari Ulf. Tabrakan datang beruntun bertubi-tubi. Tapi Ulf sudah sadar ada space waktu yang membuat Ulf bersiap-siap. Crazy cooking nades akan connect atau tidak. Dicoba pelemparan yang pertama, tapi tidak terlalu impactful. Sementara itu di sisi lain Falak yang nade-nya connect menuju ke arah Sky. Kalau tadi nade kedua dilemparkan lagi karena Rezi tadi masih punya 3 atau Reizak antara keduanya ya. Ini bisa menumbangkan 1 dan akhirnya Vitality bisa maju lebih jauh lagi. Gua rasa Util tetap harus menjadi kunci saat ini. Apalagi dari kusen-kusen tipis tadi bisa dilemparkan lagi. Soulless akan melakukan trigger discipline. Smoke sudah mulai dikeluarkan. Vitality bisa maju tapi hanya 4 detik lagi untuk menutup vision dari Nongshim Red Force. Kembali lagi Util berupa high green atau high grenade, high explosive, belum bisa untuk menumbangkan satu pun. Nade kedua, nade ketiga, masih belum ada yang on point. Gua rasa terlalu banyak angle yang coba untuk dilemparkan nade oleh tim Vitality. Satu knockdown saja, please, satu knockdown saja bisa membuat mereka untuk maju ke depan. Damage besar karena bagian Catch dan akhirnya tertembak, tapi justru dari Vitality yang cukup low. Soulless maju ke bagian depan, dia tumbang, dapat eliminasi, dicuri oleh Nongshim. Catch tumbang, satu lagi dari Ulf untuk bisa, dan Ulf rata oleh Federales. Tapi memang menurut gue yang paling cerdik di antara kedua tim ini Nongshim Red Force. Benar. Gak buka badan, gak banyak lempar Util. Cukup mindik, nungguin momen tepat dia bisa dapetin. Tapi memang Reizak sadar betul. Reizak langsung ngumpet. Jangan sampai ada knockdown dari Vitality. Akankah Vitality mengkontes atau tidak? Malah Tizi yang tembakannya connect menuju ke arah Federales. Harus ada revive terlebih dahulu. Nongshim nampak kali ini akan mencoba untuk melawan, tapi tembakan dari Reizak belum sempurna. Malah Tizi lagi yang mendapatkan seorang Reizak walaupun Axel melawan. Tapi masalahnya Hyunbin Nate connect kembali menuju ke arah Vitality. Ini akan menjadi big fight, 3 on 3. Kalau tadi nahan dulu Reizak ya, mungkin bisa tidak terjadi sebuah knock-in terlebih dahulu. Tapi gue paham, maksudnya adalah mencegah pergerakan dari Nongshim yang mulai maju karena bagian mereka karena tidak zona lagi. Hyunbin maju banget, net meletup tapi tidak kena dari seorang Reizi. Namun sudah dikuasai, sudah diketahui. VD lempar net lagi, ada mobil yang menjadi penghalang. And that's the death dari Reizi. Menumbangkan satu lagi dari tim Nongshim, menjadikan keadaan 3 melawan 1. Bahkan Flash juga join, So Easy juga tumbang. Sisi terbuka, tembak Reizi, dan kemenangan lagi-lagi datang untuk tim Vitality. Kemenangan yang bikin kita semua deg-degan parah. Karena jujur ketika Reizi ngasih punggung, itu ada kemungkinan banget blunder terjadi. Tapi untungnya lagi semesta mendukung. Reizi nggak jadi knockdown.
Vitality masih selamat dan tim Flash pun harusnya disengage. Nggak akan mereka berani untuk ngambil tempat tersebut karena udah ada space waktu melakukan reset. Sementara itu kita bergeser menuju ke arah dermaga. Deja vu kembali terjadi di sini. Al-Ula yang menempati tempat tersebut. Di mana? Geser akan mencoba cook nades. R3B Quick pun sama halnya, sama-sama ngokang semua. Dan S2G malah main bebek-bebekan ini. Weh, dia dapat 2 bebek-bebekan dari mana nih? Wah, Hovercraft ya menjadi salah satu kendaraan yang sangat baik, tapi Falak yang knockdownin S2G yang mencuri. Tadi kita lihat pertama ada mini yang digunakan S2G mencuri eliminasi tim yang lain. Kali ini mereka dapatkan juga ada seorang loss. Ditikuk lagi Al-Ula terdesak mereka. Hanya tinggal menyisakan Yasser dan juga R3B. Yang dimana mereka kesulitan juga karena titik mereka cukup mirip. Solke masih punya las-lasan, berarti dari Hovercraft-nya masih bisa digunakan. Yang buat gua kaget, Jel, dari Nigma Galaxy yang tadi masuk sembrono ke tengah masih ada di zona ke-6. Loh, dia malah dapat waktu ya, malah dapat kesempatan dalam kesempitan untuk nyempil di antara tim-tim yang sedang melawan satu sama lain. Vitality pun sudah bergerak lebih dalam, sementara itu di sisi lain Hora yang terpantau hanya Novir sendirian saja sepertinya. Atau masih ada 2 temannya lagi yang masih belum tersorot. Vitality. Hawi. Ini Jel itu kiri bawah, Jel kiri bawah. wah, bebek-bebekannya seru banget tuh Bang, main bom-bom kari. Al-Ula rata cuy. Diratakan oleh S2G di kiri bawah, tapi layar lebar 2 kali ini menunjukkan aksi yang tidak kalah serunya. Federalis menjadi last man standing, harus melawan 3 pemain dari tim Flash. Tidak akan bisa karena Fortress melihat dari bagian kejauhan dan tim Vitality sayang harus rata. Fortrive yang kembali karena bagian kota mereka ternyata membaca zona dengan sangat baik dan bisa meratakan Vitality. Tapi Flash kali ini bahkan Kup ternyata tumbangnya oleh Fortrive juga. T24 IQ dan kawan-kawan benar-benar mengerti bagaimana memainkan Very Pure. Kali dicoba taktik ancaman. Bunyi kokangan itu kan bikin musuh panik kan. Rush. Lari. Cengkling. Lari. Dan saat ini kayaknya dari Fortress nih masih mainin tempo. Mereka nggak akan langsung serta-merta tabrak ke lantai 2 karena S2G bisa mengganggu sementara itu. Lord jadi pemain terakhir atau tidak? Dan ternyata pemain terakhir dari Nigma Galaxy pun rata. Gameplay Zuxi plus Red Face ketika di Cloud Esport yang menggunakan 2 Hovercraft ternyata membuat S2G ini bebas banget untuk retelin permainan dari bagian Very Pure di bagian semenanjungnya sampai dengan ke bagian open fieldnya. Dan lihat dari Hovercraft-nya masih bisa digunakan walaupun akhirnya sekarang berasal dan meledak, tapi mereka masih punya Kamikaze. S2G controlling the game dengan sangat baik, tapi ini dia Fortrive dan Hura akan saling berjibaku. Sleepy, Novir dan Jiggle menjaga pergerakan 4 orang. Dan lihat bagaimana Jiggle mendapatkan T24 akan ada balasan, tapi ternyata Sleepy masih bisa menjaga, namun akhirnya tumbang juga seorang player yang menggunakan Groza. Falak dan IQ akan maju ke bagian depan, dapatkan lagi 1 player Hura. Novir is the last man standing. Masih ke atas, ada S12 kah? Ditunggu dulu DBS, ternyata akan ada tembakan dari Falak dan IQ. Dan akhirnya Novir dapat 1 1v1 situation. IQ or Novir, IQ or Novir dikejar, tidak ditahan terlebih dahulu. Derby South Asia dimulai dengan 1v1 kali ini dan Novir yang memenangkannya. Fortress rata di tangan Hora. Hora! Permainan yang begitu rapi dapatkan dari Fortress sampai kali Flash dan S2G. 1 player dari S2G tumbang, tapi Flash begitu low. Win masih bagian DBS, bahkan ada bagian depan lagi. Ada semua knockdown terjadi. 1v1 kah or 1v2 bahkan dari Flash. Manakah player terakhir? Zeus ternyata yang sedang melakukan healing. Nate sedang di-cook. Ini begitu matang, bisa berbahaya. Zeus harus pergi dan dilempar Nate tersebut. Knockdown kah? Tidak, ternyata masih begitu low. 1v1 dengan Kamikaze saat ini. Novir makan popcorn cuy dari rumah orang kaya. Lihat bagaimana Novir dapetin loss juga. Ada third party antara Flash dan S2G. Zeus menjadi last man standing dari tim Flash menembak menuju ke arah Kamikaze. Zeus masih bertahan. Kamikaze sudah mulai diketahui posisinya, akan geser ke kiri. Splash damage cukup dalam untuk seorang Zeus. Kamikaze membuka badannya menembak menuju ke arah Zeus tapi belum connect secara sempurna. Hora, pertanyaannya, angle mana yang didapatkan oleh seorang Novir menuju ke arah
S2G atau Flash. Nah itu dia, tapi Solke menjaga banget dan ternyata dari seorang Zeus mendapatkan kamikaze. Membuat sekarang 1 melawan 1. One for all. 1 Tuhura, 1 S2G, dan 1 Flash tiba-tiba jadi match WoW Jelly. Match WoW solo mode. Ya, itu dia. Solo mode on. Tapi kalau bicara WoW tim Flash jagonya sih. Abang-abangan, bro. Jujur bab. Kata gue ceban buat tim Flash. Oke, kita akan melihat bagaimana dari Novir sudah mulai bergerak karena dipaksakan oleh Blue Zone. Mau tidak mau, dia harus pop out smoke. Solke punya 2 pilihan. Solke nggak lihat kah? Solke punya 2 pilihan, mau nembak yang mana? Gue nggak tahu dia lihat apa enggak Jan masalahnya. Tapi Zeus sudah mulai merangkak perlahan-lahan. Solke yang bisa set up, Solke yang paling nyaman sejauh ini. Dia punya fleksibilitas dan dia punya obstacle juga. Kita tinggal saksikan siapa yang bakal ada kontak duluan. Itu dia, masih saling mengamati. Tadi kalau Solke lihat kiri dikit mungkin akan terlihat, tapi Flash. Zeus melihat ke bagian Novir, front shotnya tidak berhasil dan akhirnya membuat Zeus bisa maju. Ada pohon, 1v1 situation. As a utility matter, Solke masih punya 1 granat, masih punya 1 molotov, sementara Zeus it's all about M4 atau DBS, tapi gua rasa M4 yang lebih logis untuk digunakan saat ini dan gua rasa Solke sudah tahu juga di mana letak Zeus berada. Ganti ke arah scope kali 3, util akan coba dilempar smoke dulu atau granat dulu. Bingung kayaknya Jelly kali ini. This is quite fair fight sih. Secara armor, helm. Tapi Blue Zone memaksakan Zeus harus strafing ke arah bagian depan. Mau tidak mau harus dilakukan. Dari Solke pun melihat Solke menembak dan Solke yang menang secara posisi. Dan S2G mendapatkan winner chicken dinner di Erangel.